Halo teman-teman semua. Kalau di video pertama saya sudah ajarkan mencari 3 KBLI, maka di video ini kita coba cari lagi yuk KBLI di sistem OSS RBA. Oke, kita mulai lagi dalam video kedua untuk pencarian KBLI. Yang mana seperti di video sebelumnya, untuk pencarian KBLI kita bisa menggunakan menu informasi, kemudian klik KBLI 2020. Oke, nah kali ini saya akan mencoba elaborasi beberapa KBLI yang sebenarnya cukup familiar di kalangan UMKM. Jadi sebelum mengurus perizinan berusaha, boleh kita coba cari KBLI apa yang sesuai dengan kegiatan usaha kita. Oke, nah menurut saya yang cukup familiar untuk kegiatan UMKM adalah industri makanan dan minuman, atau kegiatan usaha yang berkaitan dengan makanan minuman gitu ya. Nah, mungkin teman-teman tahu bahwa kalau sudah mendekati lebaran sebenarnya ibu-ibu sering sekali untuk memproduksi kue kering. Nah, yuk kita coba lihat KBLI apa yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi di bidang produksi kue kering. Nah, kalau dilihat di sini ketika saya mencari atau mengetikkan kata kunci kue kering, ini muncul kode KBLI 47242 47822. Jadi kalau ini adalah kegiatan untuk perdagangannya. Jadi kalau perdagangan eceran, untuk kegiatan perdagangan eceran kue kering ataupun kue basah, baik itu di rumah maupun di los toko ataupun di pasar gitu ya, ini untuk kode KBLI-nya 47242 ini. Tapi kalau Bapak dan Ibu merupakan produsen dari kue kering, maka tentunya KBLI yang digunakan adalah KBLI di sini 1071. Tapi karena ini 4 digit, kita ambil kode KBLI yang 5 digitnya ya. Jadi di sini ada 10710. Kita coba intip KBLI-nya. Nah, di 10710 ini ada judul KBLI-nya atau nomenklatur KBLI-nya, yaitu industri produk roti dan kue. Di bawahnya ini ada informasi terkait uraian dari kode KBLI tersebut. Jadi uraian ini merupakan ruang lingkup kegiatan ekonomi yang masih dinaungi oleh KBLI 10710. Oke, kalau kita cek sama-sama, jadi kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam roti, kue, dan produk bakery seperti industri roti tawar, roti kadet, industri kue, pie, dan juga tart. Masih ada yang lain-lain ya. Nah, kalau dilihat di sini, ini untuk ruang lingkupnya bisa kita klik. Oke, jadi di sini ruang lingkup ini berisi tentang skala usaha apa saja yang dapat melakukan investasi atau penanaman modal di KBLI tersebut. Jadi kalau di sini ada tingkat skala usaha mikro, kemudian usaha kecil, usaha menengah, dan juga sampai usaha besar. Tapi kalau dilihat lagi untuk masing-masing skala usaha, ini ada informasi tentang perizinan berusaha. Jadi kalau di sini ada izin untuk skala usaha besar, di usaha menengah, usaha kecil, dan juga usaha mikro ini sebenarnya hanya membutuhkan nomor induk berusaha. Jadi kalau sudah mengurus NIB sebenarnya cukup ya Bapak dan Ibu untuk memulai kegiatan persiapan dan juga operasional komersial. Tapi kalau mau ditambah lagi dengan SPP IRT, jadi untuk mendapatkan sertifikasi produk itu maka boleh diperkenankan. Tapi sebenarnya berdasarkan UUCK ini atau berdasarkan PP 5 terkait dengan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, hanya dengan NIB maka sudah diperkenankan untuk produksi sampai kegiatan operasional komersialnya gitu. Oke, itu untuk KBLI kue kering ada di 10710 gitu. Kemudian untuk yang tadi jualannya itu ada di 47242. Tapi kalau di pasar tadi ya 47 berapa tadi kalau di pasar, kita coba cek lagi. Oke, jadi ini tergantung dari tempatnya ya. Kalau misalnya jualannya di kaki 5 atau di los pasar, maka kode kabelnya di 47822 gitu.
Oke, nah selain kue kering, menurut saya juga ada makanan lain yang sebenarnya juga favorit untuk dilakukan penanaman modal bagi UMKM, yaitu ada di kue basah. Nah, ini untuk KBLI kue basah, sama perdagangan ecerannya ada di KBLI 47242 dan juga 47822. Tetapi untuk industrinya ini ada di 10792. Oke, kita coba intip ya. Nah, di 10792 ini untuk ruang lingkupnya, kita lihat ini dari skala usaha mikro, kecil saja. Jadi tidak ada ini ada ya, mikro, kecil, menengah, dan juga besar. Jadi diperkenankan bagi pelaku usaha sampai permodalan di atas 10 miliar untuk menanamkan investasi di kode KBLI ini 10792. Jadi ini untuk kue basah itu deskripsinya sebenarnya kue-kue yang tidak tahan lama seperti wajik, lemper, kue lapis, lumpia, dan juga martabak. Nah, bagi kamu para pelaku usaha yang memiliki kegiatan berusaha di cakupan urayan KBLI ini, boleh ya melakukan kegiatan usaha dan juga mengurus perizinan berusahanya di OSS RBA, karena untuk kegiatan ini sebenarnya kamu juga hanya membutuhkan nomor induk berusaha. Oke, kita lanjut ke KBLI lain yang menurut saya juga cukup populer untuk UMKM. Jadi selain kue kering dan kue basah, menurut saya sektor makanan dan minuman juga merupakan KBLI yang sangat menarik untuk penanaman modal dalam negeri dan skala usaha UMKM. Nah, di sini menurut saya KBLI 56 ini cukup banyak peminatnya. Oke, kita coba buka salah satu di 56 ini atau di penyediaan makanan dan minuman, misalnya 561. Jadi di 561 ini ada 5610 sebagai KBLI 4 digitnya, dan untuk KBLI 5 digitnya ini ada di kegiatan restoran, rumah atau warung makan, kedai makanan, kemudian penyediaan makanan keliling atau tempat tidak tetap, kemudian restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya. Nah, kita coba buka salah satu yang kedai makanan kali ya. Oke, nah di sini di kedai makanan urayanya adalah kelompok ini mencakup usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap atau yang juga dapat dipindah-pindahkan. Nah, kita coba klik di ruang lingkupnya. Nah, di sini untuk skala usaha yang diperkenankan melakukan kegiatan 56103 ini ada usaha mikro dan juga usaha kecil. Jadi tidak kita temukan untuk skala usaha menengah dan juga besar ya. Tandanya pemerintah melakukan pemetaan KBLI yang memang sesuai dengan Perpres bidang usaha penanaman modal. Jadi kalau teman-teman cek nanti di Perpres 10 2021 Junto Perpres 49 tahun 2021, maka KBLI 56103 ini dicadangkan untuk UMK. Oke, jadi kalau untuk mikro ini skala usaha mikro ini permodalannya maksimal 1 miliar, dan kalau untuk skala usaha kecil ini 1 miliar sampai 5 miliar. Jadi kalau menengah di atas 5 miliar tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha di 56103. Jadi buat kamu para pelaku usaha yang mungkin sekarang sudah memiliki kedai seafood, pecel ayam, pecel lele, dan lain sebagainya, silahkan diurus perizinan berusahanya untuk KBLI 56103 ya. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya kali ini. Kita cari KBLI lain ya nanti untuk next video.